Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian semua sadar nggak kalau Mark Zuckerberg yang dulu sama sekarang itu kelihatan berbeda 180 derajat guys? Dulu dia selalu kelihatan sederhana, kaku, dan bahkan lebih mirip kayak robot berjalan kan? Cuma Mark yang sekarang ini bener-bener kebalikannya guys. Dia kelihatan lebih modis, lebih kelihatan percaya diri, tampil dengan baju keren, olahraga terus, pamer-pamer keseruannya di sosmed, dan lebih kalem aja gitu. Entah kenapa, kalau kalian perhatiin juga gerak-geriknya nih, dia jadi lebih kelihatan kayak bukan dia aja kan? Ngerti gak maksudnya gue? Mark Zuckerberg ini kayak pengen kita percaya kalau dia udah jadi orang yang berbeda dan jadi sama kayak kita semua. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa dia ngelakuin ini? Apa ada maksud tertentu di balik semua ini? Oke, daripada lama-lama lagi, mending kita cari tahu bareng-bareng ya guys, apa teori di balik berubahnya Mark Zuckerberg ini. Mark Zuckerberg bisa dibilang lagi mainin permainan cerdik tuh teman-teman, yang mungkin gak disadari sama banyak orang nih. Dulu dia dikenal sebagai orang super kaya yang pendiam, gak punya ekspresi, dan dikenal sederhana karena pakai baju yang gitu-gitu mulu kan. Mentok-mentok palingan juga pakai hoodie doang tuh teman-teman. Udah gitu, karena cara bicara Mark yang kadang tuh kaku, suka terlihat gugup, dan juga tatapan matanya yang tajam tapi datar, banyak orang bercanda nih, atau mungkin pada percaya beneran kalau dia itu bukan manusia biasa. Bahkan ada yang bilang teman-teman, Mark itu mirip robot dan dipasang program komputer di dalamnya. Nah, saking ramainya teori konspirasi ini, bahkan sempat ngebuat gue juga mikir, apa iya ya? Jangan-jangan dia ini beneran bukan manusia? It's gonna bother you because you're human, and I was human. I am human still. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not. Cuma sekarang lihat dong teman-teman, tiba-tiba aja dia muncul tuh macam orang yang berbeda dengan rambut keritingnya, kalung rantai emasnya, jam tangan mewah, dan badan yang keker gara-gara latihan MMA juga. Berasa kayak orang yang berbeda kan? Sekilas kalau kita mau ngomong kasarnya nih teman-teman, dia kayak lagi meremajakan citranya sebagai seorang CEO teknologi kan? Tapi sebenarnya juga awalnya bingung, ini dia krisis identitas apa gimana ya? Padahal umurnya juga bukan lagi belasan atau 20-an kan? Tapi 40 tahun guys. Namun kali ini kita mau gali lebih dalam teman-teman, di mana menurut gue transformasi Zuckerberg ini tuh juga bukan cuma sekedar soal penampilan doang, tapi juga merupakan manuver komunikasi. Iya, banyak yang bilang semua ini cuma bagian dari strateginya agar orang-orang percaya lagi sama dia. Hah? Maksudnya gimana sih? Oke, kita bakal bahas lebih dalam ya. Namun, kita samain dulu teman-teman pandangan kita semua kalau Mark yang sekarang ini berasa kayak lebih manusiawi kan? Dan lebih kelihatan normal juga. Jadi guys, sejak tahun 2021, pria ini tuh kayaknya pengen banget teman-teman untuk nunjukin kalau dia ini juga manusia biasa kayak kita. Mungkin dia juga muak tuh dikatain mirip robot atau kadal gitu. Are the allegations true that you were secretly a lizard? I'm gonna have to go with no on that. I am not. Lihat tuh aktivitasnya sekarang, berselancar, balapan mobil, datang ke podcast gaul, bahkan bikin lagu bareng T-Pain. Ya cuma itu guys, dia juga jadi atletis dan juga main bareng sama orang-orang di MMA. Nah, percaya nggak percaya, perubahan penampilan ini gue pikir sih udah direncanakan ya. Supaya apa? Ya biar orang-orang ngerasa deket sama dirinya. Dia tuh mau ngomong ke kita kayak begini guys, gue juga manusia biasa kok kayak kalian. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dia tuh berubah drastis kayak begini guys, tepat pada waktu Meta lagi dihantam sama isu skandal. Jadi pada Oktober tahun 2021 lalu, dunia teknologi diguncang sangat hebat. Facebook yang kini kita kenal bagian dari Meta terjebak dalam sebuah kontroversi besar. Ada dokumen rahasia yang dibocorin oleh mantan karyawan Meta bernama Frances Haugen. However, the choices being made inside of Facebook are disastrous. For our children, for our public safety, for our privacy, and for our democracy. And that is why we must demand Facebook make changes. Dokumen ini isinya ada lebih dari 10.000 halaman teman-teman, yang dikenalnya sebagai Facebook Papers, di mana berisi riset, komunikasi, dan juga kebijakan internal yang menunjukkan bahwa Facebook yang sekarang Meta secara sadar memprioritaskan keuntungan di atas keselamatan penggunanya, membiarkan penyebaran misinformasi, ujaran kebencian, serta konten yang bahayain anak-anak dan juga memperburuk kesehatan mental remaja, khususnya lewat Instagram. Dokumen itu juga mengungkapkan kegagalan Facebook mengatasi hasutan kekerasan, misalnya dalam kasus kerusuhan Capitol Amerika Serikat, serta pembiaran terhadap perdagangan manusia dan juga kekerasan di negara-negara beresiko tinggi. Cuma sayangnya, bukannya minta maaf atau bikin klarifikasi, Mark justru milih jalan lain untuk menanggapi isu ini. Di acara tahunan Facebook Connect, dia bahkan sama sekali tidak minta maaf.
Dia malah nyindir orang-orang yang mengkritiknya dan juga menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak pernah merasa waktu yang tepat untuk memikirkan masa depan. Dan dengan penuh percaya diri, Mark juga bilang kalau dia ini adalah bagian dari masa depan metaverse. We've put together something that I think is really going to give you a feeling for what this future could be like. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways. And that's going to unlock a lot of amazing new experiences. Sampai sini sebenarnya dia masih biasa-biasa aja guys dan belum berubah terlalu mencolok ya. Cuma dalam 3 tahun terakhir, Mark tuh nggak hanya mengubah gaya rambut dan juga mulai nge-gym doang, tapi dia juga berusaha nggak peduli sama kritiknya sama sekali. Seolah-olah pengen ngasih tahu kepada kita semua nih, kalau sebagai salah satu orang terkaya di dunia, dia bebas buat melakukan apapun juga tanpa konsekuensi. Perubahan ini dianggap sebagai upaya untuk menampilkan diri sebagai figur yang lebih manusiawi, terutama setelah bertahun-tahun dikritik teman-teman karena sikapnya yang dianggap kaku dan juga tidak empatik. Terus kalau kalian sadar juga, gak cuma gaya Mark dong yang berubah, tapi cara dia memandang politik juga teman-teman. Dia bahkan kelihatan banget tuh mulai merapat ke arah aliran konservatif. Kenapa gue bisa bilang begitu? Coba kita lihat nih guys beberapa kejadiannya. Di tahun 2024 kemarin setelah Trump selamat dari percobaan penembakan di Pennsylvania, Mark Zuckerberg manggil dia badass coba, alias keren banget. And pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. Padahal dulu pas terjadi kerusuhan di Capitol pada tanggal 6 Januari 2021, Meta justru sempat ngeblok akun Donald Trump. Selain itu, Mark juga sempat ngomong di podcastnya Joe Rogan kalau Joe Biden nyuruh Meta buat sensor semua postingan soal COVID-19, termasuk teori kalau virusnya itu datang dari lab di Wuhan, China sana. I think that while they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who is basically arguing against it. And they pushed us super hard to take down things that were true, right? I mean, they basically pushed us and said, you know, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. Like, we're clearly not going to do that. I mean, that is kind of inarguably true. Dulu, kalau ada yang bilang kalau pemerintah Amerika tuh ikut campur dan juga mengatur apa yang boleh muncul di Facebook soal pandemi, pasti langsung dibilang deh orang-orang itu percaya dengan teori konspirasi kan? Tapi sekarang guys, setelah pemilu 2024 dan Joe Biden juga kalah, Mark Zuckerberg sendirilah yang secara terang-terangan tuh bilang kalau timnya memang ditekan oleh pemerintah Amerika, khususnya dari pemerintahan Biden untuk menghapus beberapa postingan tentang COVID-19 di Facebook dan juga Instagram. Basically, these people from the Biden administration would call up our team and like scream at them and curse, and it's like these documents it's all kind of out there. Banyak orang melihat sikapnya Mark ini sekarang tuh kayak lagi ikut arus yang menang aja. Hampir semua orang merasa Mark ini sedang berusaha ngambil hati orang-orang teman-teman, yang sekarang lagi ramai menuntut supaya Facebook tuh gak terlalu banyak ngapus atau membatasi postingan, dan supaya pemerintah gak terlalu ikut campur soal informasi juga. Sekarang Mark juga mulai menyalahkan pemerintah Amerika yang sudah gak berkuasa teman-teman, khususnya pemerintah Biden yang seolah-olah semua masalah sensor di Facebook itu salah mereka. The First Amendment does apply to the government. That's like the whole point, right? Is the government is not allowed to censor this stuff. So dia bilang, lihat, pemerintah memang suka mengatur-ngatur. Tapi bukan cuma pemerintah yang disalahkan, Mark juga menyalahkan tim pengecek fakta yang dulu dia sewa sendiri teman-teman, karena dianggap terlalu memihak dan juga sering salah dalam menilai postingan. Dan karena itulah Facebook sekarang mengubah banyak aturannya. Mereka sudah nggak pakai lagi tim pengecek fakta dari luar dan mulai pakai sistem catatan komunitas seperti di platform X ataupun dulunya Twitter nih, di mana pengguna tuh bisa kasih tambahan info atau klarifikasi di postingan-postingan yang dianggap perlu. Because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. We're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. Jadi ke depannya guys, postingan yang teman-teman lihat di Facebook ataupun Instagram bisa jadi lebih beragam dan kadang lebih panas daripada sebelumnya, karena aturannya memang sudah diubah supaya orang tuh bisa lebih bebas berbicara. Salah satu tim pengecek fakta yang kerjasama dengan Meta pernah bilang tuh, mereka cuma pakai alat dan aturan dari Meta untuk memeriksa kebenaran postingan.
Mereka juga mengaku aturan dari Meta memang melarang mereka ini untuk memeriksa ucapan para politisi. Jadi keputusan akhir soal postingan apakah mau dikasih label peringatan, dibatasi jangkauannya, ataupun dihapus, semuanya tetap di tangan Meta. Hal ini guys yang bikin banyak orang makin yakin kalau Mark Zuckerberg ini dan juga timnya seperti mau cuci tangan. Seolah-olah mereka tuh nggak mau disalahkan atas masalah sensor, penyebaran kebencian, atau postingan yang bikin masyarakat pada terpecah. Banyak pengamat juga akhirnya percaya dengan Mark muncul dengan ide metaverse dan juga ngomongin masa depan bareng teknologi AI sambil mengalihkan semua pilihan politiknya. Dia itu cuma pengen kita semua ke distract teman-teman dari topik skandal yang terjadi di balik Meta. Bahkan dia juga nggak main-main tuh kalau akan ngeluarin uang 65 miliar dolar lagi buat bangun sistem AI. Padahal yang kayak udah gue bilang tadi, sebelumnya dia juga sudah pernah buang uang 800 triliun rupiah yang hasilnya ya gitu-gitu doang. Banyak yang bilang juga teman-teman, sekarang tuh Mark mulai ikut-ikutan bicara soal dunia yang makin aneh dan juga gak nyaman supaya orang-orang tertarik pindah ke dunia baru yang dia ciptakan. Dunia itu namanya Metaverse. Dia memperkenalkan rencana barunya itu guys, pengalaman internet yang lebih nyata dan bukan cuma terlihat di layar, tapi seolah-olah kita bisa masuk langsung ke dalam dunia digital itu juga. Pokoknya Mark tuh pengen kita semua merasakan internet dengan cara yang bener-bener berbeda. Gimana ya? Lewat Metaverse. Sekarang jadi selaras kan? Tapi gue jadi bingung sih guys, dia ini beneran mau bangun masa depan atau cuma supaya orang lupa aja sama masalahnya? Menurut kalian gimana nih teman-teman? Ya kalau menurut gue selalu ada udang di balik batu sih. Ada yang bilang semua ini sudah diatur dengan rapi sebagai bagian dari strategi agar orang-orang percaya lagi sama dia. Soalnya kalau Mark masih tampil seperti dulu dengan wajah datarnya, kulitnya pucat, potongan rambut yang aneh, dan juga cara bicara yang kaku, pasti nggak ada yang percaya dengan apapun yang diomongin kan? Dulu waktu Mark coba-coba tampil lebih dekat dengan orang biasa, malah makin kelihatan aneh dan juga kurang seperti manusia pada umumnya kan? Makanya sekarang banyak yang curiga tuh teman-teman. Perubahan ini cuma trik supaya orang tetap mau pakai Facebook doang. I think in some ways when people see me competing in the sport, they're like, oh no, that's the real Mark. It's like, because it goes back to all the media training stuff we were talking about when I'm going and giving my sound bites for 2 minutes. It's like, no, it's like, fuck that guy. It's like, that's the real one. Udah gitu timingnya juga mencurigakan gimana dia itu berubah saat ada tuntutan hukum terhadap Meta. Dia seolah-olah jadiin Metaverse ini sebagai senjata utama supaya namanya itu lebih dikenal orang, bukan lagi sebagai pendiri Facebook yang bermasalah, tapi sebagai visioner teknologi masa depan. Atau dengan kata lain, Mark pengen bangun masa depan versinya sendiri agar kita semua tuh lupa sama masalah yang lagi terjadi. Dan harus diakui guys, kalau strateginya merubah kepribadian 180 derajat, kayaknya berhasil aja ya. Banyak orang tuh yang lupa soal masalah privasi Meta kan soalnya. Setuju gak? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.